Oke, Jakers, untuk perjalanan kali ini kita akan naik ke Gunung Salak via Cimelati. Perjalanan pakai motor ini dari Bogor menuju Cimelati Sukabumi. Nah, kita sudah sampai sini. Oke, kita cari jalan benteng untuk ke tempat tujuan base camp. Sudah ada di Google Maps, jadi kita bisa tahu. Nah, nanti masuk ke gang sini dan naik terus menuju base camp ini. Ya, pokoknya ikutin aja Google Maps karena pasti sampai. Google Mapsnya udah sesuai. Oke, setelah menemu gerbang sini, nanti kita belok kanan. Kalau lurus itu ke resort, jadi kita ke kanan arahnya. Nah, sekarang kita sudah ada di parkiran basecamp Cimelati. Kita bisa parkir di sini. Nah, setelah itu kita berjalan ke basecampnya pos Citaman Cimelati. Ya, kira-kira sekitar 15-an menit lah dari tadi tempat parkir motor. Kondisi jalannya sudah di semen, tapi ya di samping kiri kanan banyak kebun-kebun dan juga alang-alang. Oke, sekarang kita sudah sampai di pos Simaksi. Pos Simaksi. Nah, kita registrasi dulu di sini dan bayar biaya Rp19.500. Nah, di sini pos Simaksi Cimelati. Ada juga poskonya dan juga shelter, kita bisa istirahat di sini. Di situ juga terdapat toilet dan juga shelter istirahat. Ada juga camping ground di sini. Jadi kalau mau camping saja bisa. Dan perlu kita ketahui bahwa pos Cimelati ini adalah pos resmi ketiga untuk pendakian Gunung Salak setelah Pasir Renggit dan Cidahu. Nah, untuk jalurnya di sini udah jalur di semen seperti ini, udah bagus. Dan nanti kita akan nemu lagi di sini ada posko SAR. Kita nanti isi data untuk registrasi juga. Perlu diketahui di sini ada tumbuhan khas dari Gunung Salak yaitu puspa dan rasamala. Oke Jakers, sekarang waktu menunjukkan jam 10.30. Sekarang kita mulai pendakian kita ke Gunung Salak via Cimelati. Kita lihat pendakian ke Gunung Salak via Cimelati seperti apa. Tetap di channel Jejak Gatot IG. Oke Jakers, kita mulai pendakian kita. Perlu kita ketahui jalan di sini masih bagus. Sudah jalan semen ini. Ya, perlu diketahui juga Gunung Halimun Salak ini merupakan pendakian resmi nih dari Cimelati. Oke Jejakers, masih menuju ke pos 1 kita, menuju puncak Gunung Salak via Cimelati. Ya, di Gunung Salak ini juga perlu kita ketahui ada endemik primata di sini, owa Jawa. Di samping itu juga tempat endemik bagi satwa elang Jawa juga di sini. Dan perlu diketahui di sini juga tempatnya macan tutul Jawa dan juga macan kumbang. Oke, setelah ini nanti kita akan menemukan shelter. Tapi kita sudah tidak berjalan di jalan
semen tadi lagi, kita belok ke kiri dari sini. Oke, sampai sini kita nggak usah ngikutin jalan ke kanan, kita jalan ke sini untuk ke puncak. Jalannya udah nggak ada jalur batu-batu semen lagi. Oke, kita ke sana. Ya, di sini ada pelangnya untuk ke puncak. Jadi jangan ikutin jalan semen tadi. Kita udah mulai jalan tanah di sini. Kita lihat jalannya tanah dan banyak pohon-pohon, perkebunan di sini. Ya, jalannya sudah mulai menanjak dan jalan-jalan tanah di sini. Cukup sepi karena sekarang ini H+2 Idul Fitri. Masih terus nanjak kita ke pos 1. Oke, Jakers. Istirahat dulu kita di sini. Ya, mungkin udah lama gak nanjak. Dan kebanyakan makan opor sama sate kambing kemarin waktu lebaran. Jadinya agak berat. Oke, istirahat dulu kita. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita, Jakers, menuju pos 1. Ya, jalur ke pos 1 seperti ini. Baru mau ke pos 1 udah ajib jalurnya. Walau tanjakannya nggak terlalu berat, tapi nanjak terus. Padahal baru mau ke pos 1. Ya, perjalanan ke pos 1 ini sudah mulai nanjak. Walaupun tanjakan yang gak terlalu berat, tapi nanjak terus, gak ada bonusnya sama sekali walaupun di pos 1 ini. Dan jalannya masih jalan tanah kebanyakan di pos 1 ini. Jadi mungkin kalau hujan cukup licin. Jalannya juga jelas, pelangnya ada di mana-mana, jadi nggak mungkin kesasar ya. Hati-hati, Jakers, banyak pohon berduri. Ya, perjalanan kita udah 1 jam dan kita masih di sini. Masih belum sampai ke pos selanjutnya. Kita istirahat dulu di sini. Ya, Gunung Salak ini walaupun masih di bawah-bawah, walaupun treknya biasa aja tapi nanjak terus. Cukup ajib pokoknya ini untuk treknya Salak. Tetap di channel Jaga TV. Ya, jam 11.40 ternyata kita sampai di pos 2. Inilah pos 2 Gunung Salak via Cimelati. Entah di mana pos 1-nya dikelewat. Ternyata total udah sampai pos 2 aja. Pos 2 Gunung Salak via Cimelati. Oke, kita istirahat dulu di sini. Oke, di pos 2 ini waktu menunjukkan sudah jam 11.55. Sekalian istirahat, sudah waktunya sholat zuhur, kita sholat zuhur di sini dulu. Dan anehnya, dari awal pendakian sampai pos 2 ini altimeter nggak berfungsi. Dari tadi ketinggian masih minus 10 terus di Gunung Salak ini. Aneh juga, ketinggian minus 10 dari awal pendakian sampai pos 2. Oke, Jejakers, setelah lama kita
Isoma di pos 2 ini. Sekarang jam 12 lebih 15 menit. Kita lanjutkan ke pos 3. Aneh juga tadi pos 1 bisa kelewatan, nggak ketahuan di mana. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke pos 3. Tetap di channel Jejak Gatut IG. Oke Jejakers, perjalanan kita dari pos Simaksi menuju pos 2 menempuh waktu 1 jam 20 menit. Dan ternyata katanya pelang pos 1 itu hilang, lepas entah mana. Ya, inilah terakhir ke pos 3 dari pos 2. Cukup menanjak. Baiklah, sekarang kita menuju ke pos 3. Dan dari pos 2 pos 3 sudah makin tambah lagi untuk nanjaknya. Ya, kita sudah sampai ke pos 3. Ternyata dari pos 2 ke pos 3 jaraknya nggak terlalu jauh, hanya perjalanan sekitar 10 menit saja. Jadi kita nggak istirahat di pos 3, kita langsung saja ke pos 4. Makin ajib tanjakan selanjutnya. Perlu diketahui perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini merupakan trek terjauh. Dan perlu diketahui juga perjalanan ke Gunung Salak ini semakin naik pos, semakin naik level juga untuk tanjakannya. Jadi pokoknya tanjakan di sini itu semakin naik pos seperti naik tingkatan main game yang makin susah aja. Pokoknya jadinya tanjakannya itu bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Bisa-bisa dengkul ketemu muka itu. Ya, inilah perjalanan pos 3 ke pos 4. Oke Jejakers, tanjakannya parah di sini. Istirahat dulu. Oke Jejakers, istirahatnya cukup. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju puncak Gunung Salak. Ajib dah. Masih terus lanjut. Ya, jam 13. Kita istirahat lagi di sini. Medannya dari pos 3 memang wow banget lah. Oke, jam 13.10. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Untuk perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini saya ngabisin waktu sekitar 2 jam 10 menit. Itu juga banyak istirahatnya dan santai sih. Bonusnya sedikit, nanjaknya amit-amit. Ya, inilah pos 3 ke pos 4 dengan tanjakannya yang lumayan bikin dengkul kita makin pegel.
Yuk. Jalannya jalan tanah, akar, pokoknya baguslah adventure di sini. Perlu dicoba. Jalan akarnya mantep coy. Pokoknya asik banget lah, perlu coba ya Jejakers. Oke, Jejakers, masih terus lanjut. Memang ini perjalanan ke pos 4. Waduh, bikin tenggorokan kering sekering-keringnya. Bukan cuma bikin tenggorokan kering ya Jejakers, pokoknya bikin air habis. Jadi kita harus benar-benar bawa persediaan air yang cukup lah. Biasa sih kalau cuma tektok bawa 1 botol aja cukup, tapi ini wah benar-benar bikin habis dah tuh air. Baru setengah perjalanan aja udah mungkin hampir 1 botol gitu. Nah seperti ini nih pokoknya treknya. Ke pos 4 pokoknya nggak ada manis-manisnya. Sudah hampir 2 jam nggak nyampe-nyampe pos 3 ke pos 4. Emang panjang banget pos 3 ke pos 4. Tetap semangat, tetap naik ke pos 4 sampai ke puncak. Akhirnya sampailah kita di pos 4. Waktu menunjukkan jam 14 lebih 35 menit. Jadi perjalanan ke sini 2 jam 10 menit dari pos 3. Karena sekarang sudah jam 14 lebih 35 menit. Oke, istirahat dulu kita di pos 4 ini. Ya di pos 4 ini cukup rame, kita ketemu banyak pendaki juga, dan di sini mungkin sudah ada beberapa orang yang bikin tenda karena ya mungkin bisa dibilang areanya bisa untuk ngecamp di sini. Lanjut ke pos 5. Oke Jakers, sekarang kita lanjut lagi dari pos 4 menuju ke pos 5. Dan perlu diketahui treknya, nanjaknya makin naik level lagi daripada pos-pos sebelumnya. Tapi tetap semangat ya Jakers. Yang penting bisa sampai puncak dengan aman, selamat. Ya ternyata ada yang baru turun juga dari TikTok. Mungkin dia dari pagi karena kita terlalu kesiangan tadi naiknya. Oke Jejakers, jam 15.50 sampailah kita di pos 5. Oke, istirahat
istirahat sebentar di sini, nanti kita lanjut lagi. Takut kemalaman nanti pulangnya. Oke, jam 16 lebih 5 menit. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita dari pos 5. Ya, perjalanan dari pos 4 ke pos 5 ini menghabiskan waktu sekitar 35 menit. Setelah istirahat sekitar 15 menit, kita lanjutkan lagi ke pos selanjutnya. Memang gak ada bonusnya sama sekali. Nanjak terus. Oke, waktu menunjukkan jam 16.30. Sekarang kita istirahat dulu di sini, sekalian mau sholat asar karena belum sholat asar. Jam 16.50 kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju puncak. Naiknya perlu pakai tali. Sepertinya tadi keseringan sama kelamaan istirahatnya. Jadi ini udah hampir jam 5, belum nyampe juga puncak. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti sampai puncak, pulang gelap-gelapan turun juga nggak apa-apa. Oke, tetap di channel Tujak Getut IG. Sudah jam 17 lewat dan sudah makin gelap. Tetap lanjut sampai ke puncak pokoknya. Ya, perlu diketahui kalau Gunung Salak via Cimelati ini ada 6 pos. Cuman pelang pos 6 nggak ada ini, sama kayak di pos 1. Setelah sekian lama, akhirnya nemu juga jalan yang sedikit datar. Lumayan. Oke, masih perjalanan kita. Dan sekarang sedikit gerimis. Mudah-mudahan gak hujan deras. Sepertinya masih jauh. Dan hujan sudah turun. Tetap semangat. Lanjut terus sampai puncak. Jam 17.30 akhirnya sampai lagi di puncak. Nah, sebelum puncak ini, dekat puncak ada entah makam siapa, nggak ada tulisannya. Tapi kalau ngelihat bentuknya ini seperti makam, ada nisannya juga, ditutup pakai kain juga itu, bagian atas dan bawahnya. Sampai di puncak Manik, Salak 1. Ya, sudah ada beberapa tenda yang ngecamp. Puncak Manik, Salak 1. Sudah mau maghrib di puncak Manik, Salak 1. Hujan pula, tapi sekarang hujannya sudah agak reda, cuman gelap dan berkabut. Habis ini kita turun karena emang niatnya cuma tektok saja.
Jakers. Jam 18 kita turun lagi ke bawah. Tetap semangat. Walaupun tektop sendirian hujan, tetap semangat. Ya. Sudah gelap sekali. Perjalanan turun kita sekarang dikawal oleh hujan. Ya, dikawal hujan ini.